Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat yang sudah menunggu giveaway teaser sebuah kisah misteri, saya sudah menyediakan 10 teaser untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Caranya gampang banget. Sahabat-sahabat yang belum mensubscribe channel YouTube Rio Wijaya, sahabat-sahabat subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Karena di setiap video sebuah kisah misteri menuju 100.000 subscriber, selalu ada giveaway untuk sahabat-sahabat semua. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Rahayu Fajri. Dan untuk sahabat-sahabat juga harus memfollow akun Instagram Rio.Wijaya91. Untuk sahabat-sahabat yang menuliskan komentar semenarik mungkin tentang pembahasan video sebuah kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat akan mendapatkan giveaway teaser sebuah kisah misteri. Dan jangan lupa cantumkan juga akun Instagram sahabat-sahabat semua. Yang beruntung nanti akan langsung saya DM ke Instagram. Dan untuk spesial giveaway di 100.000 subscriber, saya akan memberikan satu spesial giveaway, satu hadiah spesial untuk sahabat-sahabat semua dan 10 t-shirt lagi untuk sahabat sebuah kisah misteri. Jadi jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya karena setiap video sebuah kisah misteri akan ada giveaway. Dan untuk giveaway 10 t-shirt yang pertama ini akan diundi di tanggal 31 Juli 2021. Jadi untuk sahabat-sahabat, tuliskan komentar semenarik mungkin tentang kisah yang saya ceritakan di video sebuah kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat-sahabat yang telah memberikan like, komen, dan mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah perjalanan hidup seorang kuncen pesugihan uang gaib Nyi Blorong. Jadi sebelum saya masuk ke ceritanya, sedikit saya akan menjelaskan apa yang saya tahu tentang pesugihan dari Nyi Blorong. Menurut kisah yang berkembang di tanah Jawa, Nyi Blorong merupakan panglima terkuat yang dimiliki Nyi Ratu Roro Kidul. Kekuatan yang dimiliki oleh Nyi Blorong ini sangat luar biasa. Wujud atau bentuk dari Nyi Blorong ini, dia memiliki tubuh setengah manusia dan bagian pinggang ke bawah merupakan perwujudan dari seekor ular yang sangat besar sekali. Dan menurut kisah yang berkembang di tanah Jawa, banyak sekali orang mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan bersekutu, dengan memuja Nyi Blorong. Dan beberapa kisah sudah diceritakan bahwa pesugihan Nyi Blorong ini menumbalkan nyawa. Seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan dari pesugihan Nyi Blorong harus melakukan beberapa ritual, harus melayani Nyi Blorong. Mereka harus bersetubuh dengan Nyi Blorong dan ketika selesai melakukan ritual tersebut, Nyi Blorong akan meninggalkan beberapa lempengan emas, yang mana lempengan emas itu merupakan sisik dari Nyi Blorong. Nah, orang-orang yang bersekutu, orang-orang yang mengambil pesugihan dengan Nyi Blorong,
ketika nanti mereka sudah mencapai puncak kekayaan, Nyi Blorong akan datang menjemputnya dan mereka akan mati. Jiwanya akan dibawa oleh Nyi Blorong untuk dijadikan pelayan di istana gaibnya. Dan itu merupakan kisah yang berkembang di tanah Jawa tentang pesugihan dari Nyi Blorong. Ada juga yang mengatakan banyak jenis-jenis pesugihan yang ditawarkan oleh Nyi Blorong. Salah satunya adalah kisah yang akan saya ceritakan. Perjalanan hidup seorang kuncen uang gaib dari Nyi Blorong. Dan pertemuan saya dengan kuncen ini, kita sebut saja dengan nama Pak Dadang, yang mengaku berasal dari Banten. Sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya. Nah, ketika pertemuan saya dengan Pak Dadang, beliau mengajak saya untuk ikut ke Banten untuk melakukan ritual pesugihan. Namun saya menolak karena tidak sesuai dengan pemikiran saya. Jujur sebenarnya, dengan hal-hal pesugihan tersebut, saya tahu bahwa memang ada jalan pesugihan seperti itu, namun saya sama sekali tidak tertarik. Dan kisah yang akan saya ceritakan ini untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat hanya sekedar untuk pelajaran hidup, agar sahabat-sahabat tidak berpikir untuk mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia ini. Karena tidak ada jalan pesugihan yang akan menguntungkan orang yang menggunakan pesugihan tersebut. Tetap pujuk rayu dari iblis akan menyesatkan kita, seperti apa yang dialami oleh Pak Dadang. Beliau menceritakan kepada saya kejadian ini, tepatnya dia lupa tahun berapa, tapi masih di sekitar tahun 1980 yang lalu. Beliau tinggal di salah satu daerah di pinggiran pantai yang ada di Banten. Nah, waktu itu Pak Dadang ini baru menikah dengan istrinya. Ketika istri dari Pak Dadang ini hamil 2 bulan, dia bermimpi didatangi oleh seorang wanita menggunakan kebaya hijau, dan selendang yang digunakan wanita itu terlihat seperti terbuat dari benang emas. Di dalam mimpinya, Pak Dadang diajak untuk pergi ke sebuah tempat di pinggir pantai, dan Pak Dadang melihat di sana, melihat istana yang sangat megah sekali. Dia diajak masuk ke istana tersebut. Dia melihat seluruh perabotan yang ada di istana itu terbuat dari emas, dan wanita cantik yang menggunakan kebaya hijau ini mengajak Pak Dadang masuk ke dalam sebuah ruangan. Nah, di dalam ruangan itulah Pak Dadang banyak sekali melihat uang dan emas. Beliau mengatakan, uang yang ada di sana banyak sekali. Mulai dari uang rupiah, mulai dari uang dolar, dan emas yang ada di sana itu emas batangan, guci yang terbuat dari emas. Dan Pak Dadang bertanya kepada wanita yang menggunakan pakaian hijau itu, "Nyai siapa? Kenapa Nyai mengajak saya ke sini?" Dan wanita itu menyebut, "Panggil saja, aku Nyi Ratu Agung, pemilik kekayaan ini, dan aku mengajak kamu ke sini karena aku ingin membagikan setengah dari hartaku ini untuk kamu." Nah, di situ Pak Dadang melihat sekitar tempat dia berdiri, memang banyak sekali harta yang ada di sana itu, ya banyak sekali uang-uang yang ada di sana itu bertumpuk-tumpuk. Jadi Pak Dadang bertanya kepada Nyai yang menggunakan baju hijau yang menyebut dirinya Nyi Ratu Agung, "Nyi Ratu, apakah saya berhak mendapatkan harta ini? Sedangkan saya tidak mengenal Nyi Ratu. Dan ketika saya nanti mendapat harta yang Nyai Ratu berikan, apa konsekuensi bagi saya? Apakah Nyai meminta tumbal dari saya, dan apakah saya harus menumbalkan nyawa seseorang untuk menebus kekayaan ini?" Nah, Nyi Ratu Agung mengatakan, "Saya tidak meminta tumbal kepada kamu, namun ketika kamu bersedia mengambil apa yang ada di sini, kamu harus menjalankan beberapa ritual dan mengikat perjanjian kepada saya." Nyi Ratu Agung yang sebenarnya adalah Nyi Blorong, dia mengatakan, "Jika kamu mau setengah harta yang saya miliki,
setiap 1 bulan sekali, kamu harus menyediakan sebuah tempat dan saya akan datang. Kamu harus melayani saya. Setelah kamu melayani saya, harta yang saya janjikan akan saya berikan kepada kamu. Dan Pak Dadang pun berpikir, ya, kalau memang tidak ada tumbal dalam perjanjian ini, saya mau menerima apa yang akan Nyai berikan, dan kesepakatan terjadi pada malam itu. Jadi setelah Pak Dadang bangun, dia melihat istrinya yang sedang tertidur. Sama sekali dia tidak terlintas di bayangannya kalau sesuatu hal yang buruk akan terjadi dengan istri dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dia berpikir hanya, ya, mungkin ini adalah rezeki yang aku dapat. Sebenarnya Pak Dadang ini memang tidak memiliki niat, ya, tidak memiliki pikiran untuk melakukan pesugihan. Dia juga bingung, entah datang dari mana. Sosok itu nggak tahu. Masuk ke dalam mimpinya tiba-tiba menawarkan pesugihan, dan Pak Dadang pun menganggap ini adalah rezeki. Sesuai apa yang diminta oleh Nyi Ratu Agung atau Nyi Blorong, Pak Dadang pun menyiapkan sebuah kamar di dalam rumahnya. Dan dia mengatakan kepada istrinya bahwa kamar ini, kamu jangan sesekali masuk ke dalam kamar ini karena ada sesuatu yang saya simpan di sini. Nah, istri dari Pak Dadang ini sama sekali tidak menaruh kecurigaan. Dia hanya, ya, nurut aja sama apa yang dikatakan suaminya. Tibalah pada malam yang diminta oleh Nyi Blorong, dia akan datang. Di dalam kamar itu, Pak Dadang sudah menunggu dan kurang lebih sekitar jam 12 malam lewat. Terdengar seperti suara kuda, ya, kereta kuda dengan lonceng lewat di atas rumah Pak Dadang, dan seketika Nyi Ratu Agung atau Nyi Blorong hadir di hadapannya dengan menggunakan pakaian hijau dan selendang terbuat dari benang emas. Nyi Ratu Agung atau Nyi Blorong ini terlihat sangat cantik sekali, dan mereka di situ melakukan hubungan suami istri. Dan setelah semua itu berlalu, sosok dari Nyi Blorong ini tiba-tiba menghilang, dan di ranjang atau di kasur tempat Pak Dadang dan Nyi Blorong itu tidur terdapat 3 lempeng seperti sisik ular yang ukurannya hampir seperti piring kecil ada di ranjang tersebut. Nah, Pak Dadang berpikir, yo, mungkin inilah yang dijanjikan oleh Nyi Blorong sebagai upah atau sebagai hasil pesugihan saya. Dan ketika Pak Dadang menyimpan 3 keping sisik emas yang terbuat dari emas itu, keesokan harinya lagi, pada malam hari, Pak Dadang bermimpi didatangi lagi oleh Nyi Blorong. Nyi Blorong mengatakan bahwa sisik emas yang kamu pegang sekarang itu tidak boleh dijual, itu dijadikan aljimat. Kamu simpan. Ketika kamu menyimpan itu, apapun usaha yang kamu lakukan akan berkembang. Jadi Pak Dadang yang tadinya berpikir kalau emas itu bisa dijual, dia bisa mendapatkan uang secara instan, dia nggak jadi. Dia menyimpan sesuai permintaan Nyi Blorong, disimpan di dalam sebuah kotak, ya, ditaruh di dalam ruangan yang rahasia itu, di kamar tempat Pak Dadang yang selalu menunggu Nyi Blorong pada setiap 1 bulan sekali. Dan Pak Dadang pun seperti biasa melakukan aktivitasnya bertani. Setelah 1 bulan, tidak ada hasil apa-apa dari jimat yang dipegangnya ini. Pak Dadang hidupannya seperti biasa, masih terus banting tulang untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia harus menggarap ladang, dan ladang yang digarap Pak Dadang ini juga tidak terlihat berkembang pesat seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, tidak ada kemajuan setelah dia melakukan pesugihan ini. Dan setelah 1 bulan berlalu, Nyi Ratu Agung atau Nyi Blorong kembali datang menemui Pak Dadang di dalam kamar rahasia mereka. Mereka kembali melakukan ritual, dan setelah melakukan ritual seperti biasa, Nyi Blorong menghilang secara tiba-tiba. Dia kembali meletakkan 3 keping sisik yang terbuat dari emas. Pak Dadang sudah tahu kalau kepingan sisik emas ini harus disimpan, dan sekarang dia telah menyimpan 6 dari sisik Nyi Blorong. Nah, dia berpikir seperti ini, ya, mungkin kalau jumlahnya semakin banyak, ya, barulah ada manfaatnya. Jadi dia menyimpan sisik itu. Dia kembali melakukan aktivitasnya hingga sampailah di bulan ketiga. Di bulan ketiga ini, yang seharusnya pada malam itu Pak Dadang
sudah menunggu Nyi Blorong di dalam kamar. Dia udah males karena 2 bulan sudah berlalu. Apa yang dikatakan Nyi Blorong itu tidak terbukti. Sisik emas itu disimpan, namun usaha yang dilakukan Pak Dadang ini sama sekali tidak maju. Ya, dia harus menggarap sawah dengan tenaganya sendiri. Hasil dari sawahnya, hasil dari ladangnya juga tidak berkembang. Sama sekali tidak ada kemajuan. Dia berpikir seperti ini. Ini pasti hanya tipu daya dari setan. Aku tertipu, ya udahlah. Daripada kejadian ini ya semakin gak karuan, aku harus melayani sosok siluman ular. Hasilnya gak ada. Pak Dadang malam itu tidak tidur di kamar yang sudah disediakan. Nyi Blorong datang, terdengar seperti suara kereta kuda. Pak Dadang sadar, ya, dia masih terjaga. Dia mendengar suara gelincingan kereta kuda itu lewat di atas rumahnya. Namun Pak Dadang gak masuk ke dalam kamar rahasia. Dan ya, kurang lebih sekitar 1,5 jam, kurang lebih ya sekitar jam 2 lah, istri Pak Dadang ini tidurnya mulai gelisah. Pak Dadang terkejut karena istrinya ini memberontak dengan perut yang sudah besar ya, sudah hampir masuk di kandungan 6 bulan. Istri Pak Dadang ini ya mengeracau, keringat keluar bercucuran dan mulai berdiri. Masuk ke dalam kamar rahasia itu dan sudah dilarang oleh Pak Dadang. Kamu ngapain masuk ke sini? Nggak boleh. Tapi istrinya ini sama sekali nggak sadar. Dia menepis tangan Pak Dadang dan masuk ke dalam kamar tersebut. Nah, ketika Pak Dadang mengikutinya masuk ke dalam kamar rahasia itu, istri dari Pak Dadang ini duduk. Gaya duduknya itu persis seperti gaya duduk Nyi Blorong di atas tempat tidur itu dengan menyimpu kakinya. Nah, Pak Dadang tahu kalau sesuatu yang aneh terjadi kepada istrinya dan Pak Dadang langsung menyapa Nyi Blorong. Mohon maaf Nyi, mohon ampun. Kalau memang Nyai memiliki perjanjian dengan saya, sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan, tidak ada tumbal, tidak ada orang yang harus saya korbankan. Saya minta kepada Nyai keluar dari tubuh istri saya, dan Nyi Blorong cuma tertawa. Kita sudah memiliki perjanjian. Tapi kamu tidak menepati apa yang harus kamu lakukan. Saya menunggu kamu di sini. Malam ini seharusnya kamu di sini, tapi kamu tahu kamu tidak melakukan itu. Saya sengaja masuk ke dalam tubuh istri kamu untuk memanggil kamu ke sini, dan saya peringatkan kepada kamu. Jika kamu ingkar dari perjanjian, sesuatu yang buruk akan dialami oleh keluarga kamu dan kepada diri kamu sendiri. Dan Nyi Blorong pun tiba-tiba menghilang. Istri dari Pak Dadang ini kembali tertidur layaknya seperti orang tidur. Nah, ketika pagi hari, otomatis istri dari Pak Dadang ini kaget. Loh Pak, kok kita tidur di sini? Bukannya tadi malam kita tidur di kamar. Tadi malam aku bawa kamu ke sini, di kamar bocor. Tadi malam hujan lebat. Jadi istri Pak Dadang ya tidak memiliki kecurigaan sama sekali karena kamar rahasia Pak Dadang ini juga nggak aneh-aneh bentuknya. Di situ cuma ada sebuah lemari yang ada kacanya dan tempat tidur. Mereka pun keluar dari kamar itu. Pak Dadang kembali melakukan aktivitasnya. Nah, di tengah ladangnya, di tengah sawahnya, Pak Dadang berpikir seperti ini. Apa mungkin emas yang aku simpan bisa dijual? Mendingan aku coba aja. Aku bawa ke pasar, aku jual 1. Nah, kebetulan Pak Dadang ini di pasar ada temannya yang memiliki toko emas. Jadi dibawalah 1 keping emas yang berbentuk sisik ular itu ke pasar. Namun sesampainya di pasar, teman dari Pak Dadang ini bingung. Loh Dang, kamu dapat ini dari mana? Ini aneh loh. Sama sekali aku belum pernah melihat emas kepingan sebesar ini. Kamu dapat dari mana? Pak Dadang cuma mengatakan ini warisan leluhur kami. Aku butuh duit, kamu bisa nggak nerima emas ini? Aku jual sama kamu, berapa aja lah kamu bayar, aku terima. Jadi teman dari Pak Dadang ini percaya aja, karena sebelumnya Pak Dadang ini orang yang baik, orang yang jujur. Jadi dibayarlah dengan sejumlah uang kepada Pak Dadang. Setelah pulang, Pak Dadang kembali ke rumah dan dia mengatakan dalam hati, mungkin inilah jalan rezeki yang dijanjikan oleh Nyi Blorong. Jadi
Dia berpikir untuk menjual semua kepingan emas itu, tapi dia bingung mau jual kemana. Karena kalau dijual ke tempat temannya yang membeli sekeping emas itu lagi, pasti dia akan curiga. Jadi, sedangkan tadi Pak Dadang bilang dia cuma punya satu dan itu adalah warisan dari keluarganya. Dia berpikir, mungkin aku jual ke tempat lain, tapi kalau masih di kampung ini, pasti ketahuan lah. Pak Dadang berpikir kalau dia akan berangkat keluar kota dengan modal uang yang dibawanya. Dan beliau pun berpamitan kepada istrinya. Dia bilang, ada urusan, aku diajak teman kerja keluar kota. Dan hari itu juga Pak Dadang membawa 5 keping sisik dari Nyi Blorong yang berbentuk emas itu keluar kota. Dan meninggalkan uang dari hasil penjualan sisik pertama kepada istrinya. Nah, singkat cerita, dia pergi ke daerah Bandung membawa 5 keping sisik itu, tapi dia ragu untuk menjual sisik itu. Dia ragu, takutnya gini, ketika ditanya dapat dari mana, dia bingung mau jawab apa. Karena orang nggak sembarangan membeli emas, itu nggak sembarangan, harus tahu asal usulnya dari mana. Kalau memang didapat hasil penemuan, itu harus dilaporkan. Jadi dengan keraguannya, Pak Dadang yang menginap di sebuah penginapan yang sederhana, pada malam harinya didatangi oleh sosok Nyi Blorong. Tidak seperti biasanya ketika Nyi Blorong datang, menggunakan pakaian yang anggun, dengan wajah yang sangat cantik. Namun kali ini beliau datang dengan wujud atau dengan sosok aslinya. Nyi Blorong, bagian tubuhnya itu seperti manusia pada umumnya, wanita pada umumnya, tapi bagian dadanya atau bagian payudaranya itu sama sekali tidak ditutupi. Dari bagian pinggang ke bawah, tubuh Nyi Blorong adalah ular. Tubuh ular yang sangat besar sekali. Di dalam mimpi itu, Nyi Blorong mengatakan kepada Pak Dadang, kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. 2 kesalahan telah kamu lakukan. Sudah saya peringatkan kepada kamu. Sisik-sisik yang saya berikan kepada kamu tidak boleh dijual. Ketika sisik itu sudah genap, berjumlah 9, barulah apa yang kamu inginkan, harta yang saya miliki akan saya berikan kepada kamu. Namun di sini, baru 6 sisik yang kamu miliki, kamu sudah berkhianat kepada saya. Kamu menjual harta yang saya titipkan. Pak Dadang bingung di dalam mimpinya. Nyi Blorong ini sangat mengerikan sekali. Bagian telinganya terlihat panjang dan gigi Nyi Blorong itu terlihat tajam-tajam. Dan bagian tubuh Nyi Blorong ini mulai membelit Pak Dadang, mencekik bagian lehernya. Nyi Blorong mengatakan, kesalahan yang telah kamu lakukan ini harus kamu tebus dengan penebusan jiwa kamu. Kalau kamu tidak datang pada malam purnama bulan depan ke istana saya, ke tempat yang sudah pernah kamu datangi dulu, istri dan anak yang ada dalam kandungan kamu akan kuambil. Akan kujadikan penebus dari kesalahan kamu. Dan sosok Nyi Blorong itu tiba-tiba menghilang tanpa Pak Dadang bisa berkata apa-apa. Dan Pak Dadang terbangun dengan rasa yang sangat cemas. Pada malam hari itu juga Pak Dadang meninggalkan kota Bandung untuk kembali ke Banten. Setelah sampai di Banten, Pak Dadang menemui istrinya. Namun istri Pak Dadang ini sudah terlihat berubah. Mohon maaf sebelumnya, kejiwaan dari istri Pak Dadang ini sudah terganggu. Apa yang dilakukan istri Pak Dadang ini sama sekali di luar akal sehat. Yang tadinya istri Pak Dadang ini adalah orang yang penurut, orang yang pemalu, sama sekali tidak pernah berbuat kasar. Namun ketika dia pulang dari Bandung, istrinya ini sudah berubah menjadi sosok seorang wanita yang mengerikan. Dia paling benci dengan anak kecil. Ketika anak kecil lewat di depan rumahnya, langsung dikejar dengan kayu. Dan istri dari Pak Dadang ini setiap menjelang sore, maghrib menjelang malam, itu selalu kesurupan. Dan sosok yang masuk ke dalam diri istrinya itu berubah-ubah. Kadang-kadang suaranya terdengar seperti suara wanita. Dan sosok wanita yang merasuki istrinya ini tiba-tiba keluar
berganti lagi dengan sosok siluman harimau, mengaum, mencakar-cakar tanah, mencakar-cakar tembok. Dan Pak Dadang berpikir kalau ini adalah ulah dari Nyi Blorong. Ketika istrinya sadar, dia langsung mengatakan, kamu tunggu di rumah, ya, aku akan pergi untuk menebus jiwa kamu. Jadi istri Pak Dadang ini nggak ngerti. Dia bertanya kepada suaminya, apa yang kamu katakan Pak? Yo, jelasin sama aku. Pokoknya kalau kamu takut tinggal sendirian di rumah, kamu pulang ke rumah orang tua kamu dulu. Aku akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi pada saat itu istri Pak Dadang ini tengah hamil 7 bulan. Perutnya sudah besar. Pak Dadang berpamitan untuk pergi. Di kehamilan yang 7 bulan ini, Pak Dadang pergi cukup lama. Dia sampai di salah satu pantai yang ada di Banten. Tempat itu sesuai dengan apa yang dilihat Pak Dadang di mimpinya pertama ketika diajak oleh Nyi Blorong ke sana. Jadi sampai di bibir pantai itu adalah batu karang, nggak terlalu besar lah batu karang yang ada di sana. Pak Dadang duduk, mulai dia untuk bermeditasi. Kalau orang Jawa bilang tuh semedi, duduk di sana hingga ketika hampir tengah malam. Karena hari itu adalah bulan purnama. Bulan purnama sudah berdiri tepat di atas kepala Pak Dadang. Dia merasa kalau suasana yang ada di sekitarnya itu berubah. Yang tadinya terdengar deruan ombak, angin laut yang begitu kencang seketika menghilang. Ketika Pak Dadang membuka matanya, dia sudah berada di istana gaib Nyi Blorong. Nyi Blorong tengah duduk di singgasananya, menggunakan pakaian kerajaannya, pakaian serba hijau dan selendang yang terbuat dari benang emas. Pak Dadang langsung sungkem lah dengan Nyi Blorong, menghanturkan maafnya, meminta apa yang telah terjadi ini dapat diselesaikan. Kalau memang kesalahan yang dilakukan Pak Dadang bisa ditebus dengan jiwanya, dia rela untuk diambil jiwanya, tapi tolong selamatkan istri dan anakku, karena mereka sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak terlibat dengan permasalahan ini. Nyi Blorong mengatakan kepada Pak Dadang, sudah sepantasnya kamu dihukum, karena kamu adalah manusia yang durhaka, karena kamu adalah manusia yang gampang sekali tertipu. Jadi Nyi Blorong mengatakan, tipu daya yang dilakukan Nyi Blorong memang sengaja untuk menarik Pak Dadang menjadi juru kunci dari pesugihan uang gaib yang dimiliki oleh Nyi Blorong. Bukan kekayaan yang sebenarnya akan diberikan kepada Pak Dadang ini, melainkan itu hanya tipu daya. Jadi Pak Dadang bertanya kepada Nyi Blorong, maksud Nyai apa? Ketika Nyai datang dalam mimpi saya, pada malam itu Nyai membawa saya ke tempat ini menunjukkan harta yang Nyai miliki. Nyai mengatakan kalau saya mau mendapatkan setengah dari harta ini, saya harus melakukan ritual yang Nyai sebutkan. Dan saya sudah menuruti apa yang Nyai minta. Dan Nyi Blorong mengatakan, itulah tipu daya yang aku lakukan agar kamu terseret, terjerumus masuk ke dunia ini. Kembali lagi ke istanaku, inilah yang aku harapkan. Jadi Pak Dadang bertanya dengan Nyi Blorong, jadi sekarang apa yang Nyai inginkan dari diri saya? Nyi Blorong mengatakan, darah yang mengalir di tubuh kamu itu adalah darah titisan dari pantai selatan. Orang-orang seperti kamu, pada zaman dahulu, nenek moyang kamu, pendahulu kamu adalah juru kunci dari pesugihan saya. Dan saya sekarang meminta kamu untuk menjadi juru kunci uang gaib yang saya miliki. Untuk menebus kesalahan kamu harus bersemedi di sini. Ketika saya katakan semedi kamu selesai, barulah kamu boleh meninggalkan tempat ini. Tapi kalau kamu melanggar, anak dan istri kamu akan menjadi tumbalnya. Lalu Pak Dadang bertanya kepada Nyi Blorong, lalu setelah saya bersemedi di sini, apa yang harus saya lakukan? Apakah setelah saya bersemedi, perkara ini selesai, urusan kita selesai? Dan Nyi Blorong kembali mengatakan, tidak. Kalau kamu sudah menyelesaikan tapa kamu di sini, menyelesaikan semedi kamu di sini, kamu harus mencari orang-orang yang serakah,
orang-orang yang gila akan kekayaan untuk kamu jerumuskan ke dunia ini. Masuk ke istana saya dan melakukan pesugihan uang gaib. Setelah kamu selesai melakukan semedi, saya akan memberikan kamu kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang agar orang-orang yang bertemu dengan kamu ajak untuk melakukan pesugihan ini percaya kalau kamu memiliki kekuatan mistik. Nah, jadi setelah malam itu, Pak Dadang bersemedi di pantai yang sangat sepi itu dan dia mengatakan dia lupa berapa bulan dia di sana tuh lupa. Jadi dia mendirikan sebuah pondok yang sederhana sekali lah, karena Pak Dadang datang ke sana tuh nggak bawa bekal apa-apa. Dia cuma bawa tas kecil. Ya, dia nggak berpikir kalau bakalan lama di sana. Jadi ya, dia mendirikan pondok dan ketika pada malam hari Pak Dadang ini kembali duduk di batu karang kecil itu sampai pagi tiba, dan pada siang harinya Pak Dadang melakukan aktivitas seperti biasa. Dan untuk makan sehari-hari, Pak Dadang mengatakan dia menyusuri kampung. Dia malu untuk minta-minta. Jadi makan itu dia ngorek-ngorek dari tempat sampah. Kalau ada orang yang kasihan, orang-orang itulah yang memberi Pak Dadang makan. Sampai-sampai Pak Dadang ini dianggap orang gila. Jadi dia terimalah apa yang dikatakan orang dengan pakaian yang nggak ganti-ganti, yang sudah compang-camping. Pak Dadang terlihat ya persis lah dia katakan seperti orang gila, tapi dia masih sadar. Untuk makan dia bilang nggak apa-apa lah, pura-pura jadi orang gila. Itulah keseharian dari Pak Dadang selama dia bersemedi di pantai itu. Ketika sore, matahari sudah turun, malam sudah datang, Pak Dadang kembali duduk bersemedi. Dan setiap kali dia bersemedi, banyak sekali dia merasakan kejadian-kejadian aneh. Beberapa alam gaib dia datangi, bisa dia masuki. Dia mengatakan, di pantai tempat Pak Dadang ini bersemedi, di situ terdapat beberapa dimensi alam gaib. Pertama, di situ ada bangsa jin, memiliki aura tersendiri, memiliki alam tersendiri dan alam ruh. Ya, boleh dikatakan seperti alamnya hantu lah ya. Dan ketiga adalah alam dari Nyi Ratu Blorong, Ratu Agung pemilik kekayaan. Jadi ketika dia bersemedi, tiba-tiba dia membuka mata. Dia sudah melihat peradaban yang sudah sangat luar biasa maju. Tempat duduk Pak Dadang itu di pinggir pantai itu sudah menjadi dermaga yang sangat besar. Kapal-kapal pesiar terlihat di depannya, lalu lalang, dan pesawat jet atau pesawat terbang itu melintas di kepala Pak Dadang sangat rendah sekali. Dia melihat orang-orang yang ada di sana tinggi besar, ukurannya 5 kali ukuran dari manusia normal, dan mereka terlihat sangat modern. Nah, disitulah Pak Dadang masuk ke dalam dimensi jin. Lalu Pak Dadang juga pernah terbangun, terbuka matanya, masuk ke dalam dimensi hantu atau dimensi ruh. Dia melihat kalau tempat yang dia duduki itu adalah boleh dikatakan seperti telaga, dia bilang. Dan air dari telaga itu hitam dan seperti mendidih. Di dalam telaga itu banyak sekali kepala-kepala manusia yang dimainkan oleh sosok-sosok yang sangat mengerikan. Ada bentuknya seperti genderuwo, ada sosoknya seperti setengah manusia, setengah siluman. Jadi kalau untuk sosok pocong, kalau untuk sosok wewe gombel, sosok kuntilanak, di situ semuanya ngumpul, Pak Dadang bilang. Namun mereka sama sekali tidak mengganggu. Bahkan Pak Dadang ini sama sekali nggak dianggap lah di situ. Jadi Pak Dadang nggak tahu berapa lama dia bersemedi di sana. Pada suatu malam, Nyi Blorong datang di hadapan Pak Dadang. Ketika dia sedang duduk bersemedi, Nyi Blorong ini membangunkannya, mengatakan, semedi kamu sudah selesai. Sekarang tugas yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mencari orang-orang yang serakah di dunia ini. Orang-orang yang mengejar kekayaan secara instan. Kamu bawa ke sini untuk mengambil uang gaib, pesugihan uang gaib yang saya janjikan.
dan kamu katakan kepada orang-orang yang serakah itu bahwa pesugihan ini tidak memiliki tumbal. Untuk membuktikan mereka, kamu bisa melihatkan mereka harta yang saya miliki. Kamu bisa membuka mata batin mereka untuk melihat harta yang saya miliki. Jadi di situ Pak Dadang bertanya kepada Nyi Blorong, mohon maaf Nyi, mohon ampun, sampai kapan saya harus menjadi kuncen? Dan apakah ketika nanti saya mati, saya harus kembali ke sini untuk mengabdi di kerajaan ini? Nyi Blorong hanya mengatakan, kamu harus pergi meninggalkan rumah selama 1 tahun dan hanya boleh pulang ke rumah, kembali ke sini pada 1 bulan tertentu dan pada malam tertentu. Jadi Pak Dadang ini 11 bulan dia harus berkeliling mencari orang-orang untuk melakukan ritual pesugihan uang gaib. Dia hanya boleh sekali dalam 1 tahun pulang ke rumahnya. Dan setelah pulang ke rumah menemui keluarganya, Pak Dadang ini nggak boleh menetap di sana. Dia harus kembali ke kerajaan atau ke tempat dia bersemedi. Setelah itu, setelah 1 bulan lagi dia bersemedi, Pak Dadang ini juga harus kembali lagi 11 bulan keliling mencari orang yang mau melakukan pesugihan. Pak Dadang ya mengatakan kepada Nyi Blorong, apakah itu tidak terlalu berat yang harus saya jalankan untuk menebus kesalahan saya? Nyi Blorong hanya mengatakan, hanya ada 2 pilihan, kamu jalankan atau kamu akan mendapatkan hukuman dari saya. Nyi Blorong menghilang dan Pak Dadang pada malam itu barulah bisa selesai dari pertapaannya, baru bisa menyelesaikan semedinya dan dia langsung pulang ke rumah. Jadi jarak pantai tempat Pak Dadang bersemedi ini memang masih di wilayah Banten. Namun jaraknya dari tempat tinggal Pak Dadang ke pantai itu cukup jauh. Karena dia sama sekali nggak megang duit untuk ongkos. Dia berjalan kaki kurang lebih 1 hari 1 malam barulah dia sampai ke rumah. Alangkah terkejutnya Pak Dadang ketika Pak Dadang sampai ke rumah. Dia melihat ya istrinya ini sudah melahirkan. Dan ketika ditanya, berapa usia anak kita sekarang? Istri dari Pak Dadang mengatakan sudah 6 bulan. Jadi Pak Dadang ini meninggalkan istrinya ketika sedang dalam kandungan 7 bulan. Ketika dia pulang, anaknya sudah berusia 6 bulan. Jadi sudah sangat lama sekali ternyata Pak Dadang ini nggak pulang ke rumah, bersemedi di pantai tersebut. Istri Pak Dadang bertanya, "Yuh, Bapak ngilang kemana? Saya kira Bapak sudah mati. Nggak ada kabar, tiba-tiba menghilang." Barulah di situ Pak Dadang ini menceritakan semuanya, apa yang dia lakukan, apa yang dialami kepada istrinya. Dia meminta maaf, "Ya maaf Bu, sebenarnya aku terpaksa meninggalkan kamu, terpaksa meninggalkan anak kita, karena aku gak bisa membiarkan kalian disakiti oleh sosok gaib Nyi Blorong." Ya otomatis ketika mendengar nama Nyi Blorong, ya istri Pak Dadang kaget. Memang apa hubungannya kamu dengan Nyi Blorong? Pak Dadang menceritakan kamar yang saya siapkan itu sebenarnya untuk ritual pesugihan dengan Nyi Blorong, tapi saya merasa tertipu. Saya melakukan kesalahan dan saya dihukum oleh Nyi Blorong. Pak Dadang menjelaskan semuanya, bahkan sampai tugas yang diberikan oleh Nyi Blorong. Istri dari Pak Dadang cuman bisa diam, cuman bisa ya mengatakan, "Yo, mudah-mudahan aja apa yang Bapak lakukan ini bisa diselesaikan. Kasihan Pak, anak kita kasihan." Yo, Pak Dadang juga mengatakan, "Saya melakukan ini untuk kamu, untuk anak kita." Jadi setelah kurang lebih 1 bulan Pak Dadang di rumah dengan anak dan istrinya, dia kembali didatangi oleh Nyi Blorong. Nyi Blorong mengatakan, "Perjalanan kamu bisa dimulai dari hari ini. Setelah kamu berjalan selama 11 bulan, kamu harus kembali ke istana dan kamu harus bertapa, bersemedi lagi selama 1 bulan. Dan ingat, kamu harus membawa orang datang ke sana untuk melakukan pesugihan." Jadi
Pak Dadang setelah mendapat isyarat dari Nyi Blorong, dia nggak mau lagi ingkar dari janjinya, nggak mau lagi telat melakukan perintah Nyi Blorong. Takutnya apa? Anak yang berusia 6 bulan ini ya, seorang anak wanita, sangat lucu sekali. Takut kalau diambil oleh Nyi Blorong menjadi tumbal. Jadi dia berpamitan kepada istrinya. Perjalanan pertama dari Pak Dadang ini, dari Banten, dia menuju ke ibu kota Jakarta. Kurang lebih selama 3 bulan dia di sana, karena tidak ada sanak famili. Dia juga tidak mau menghubungi kerabat-kerabat ya, atau teman-teman yang ada di sana, karena dari Banten kan rata-rata banyak yang merantau ke Jakarta. Namun Pak Dadang ini nggak mau. Takutnya gini, kalau orang-orang itu tahu tujuan Pak Dadang untuk mencari orang yang mau melakukan pesugihan, kasihan anak istrinya nanti. Jadi dia lebih memilih untuk menjadi gelandangan, karena dia udah biasa. Ya, pura-pura jadi orang gila itu udah biasa. Awal-awal sampai di Jakarta, karena nggak ada ongkos, ya Nyi Blorong nggak ngasih ongkos, dia bilang. Pak Dadang ini ngegembel, makan dari tempat sampah itu sudah nggak heran lagi. Sampailah ya, pada suatu ketika Pak Dadang ini bertemu dengan seseorang yang terlihat frustasi, sedang duduk di halte. Pak Dadang yang penampilannya sudah seperti orang gila, dengan membawa kantong kresek untuk barang bawaannya, menghampiri orang itu dan bertanya, "Kamu kenapa, Mas? Kelihatannya kusut, banyak pikiran." Orang yang ditanya oleh Pak Dadang ini ya cuman melihat dan mengacuhkan, karena ya dia pikir orang gila, dia bilang. Pak Dadang minta rokok, "Mas, minta rokok." Orang itu ngasih rokok sebatang, dibakar sama Pak Dadang, dia ngerokok. Sambil ngerokok Pak Dadang ini ya nyeplos aja ngomong, "Ya, kalau ada orang yang mau ikut saya pergi ke istana Nyi Ratu Blorong, ngambil uang gaib yang ada di sana, orang itu beruntung lah. Karena saya nggak bisa ngambil, karena saya sudah melakukan kesalahan, nggak mau lagi Nyi Blorong ngasih sama saya." Nah, otomatis orang yang terlihat lagi kusut, lagi galau ini ya memperhatikan Pak Dadang, dan orang itu menawari Pak Dadang makan. "Pak, Bapak sudah makan belum? Yuk kita ke warteg makan." Dan Pak Dadang ya mau-mau aja karena dia lapar. Ya, mereka berjalan ke warteg sambil makan. Ya, orang ini bertanya, "Bapak dari mana? Kok Bapak bisa ngomong hal seperti itu? Pesugihan Nyi Blorong." Pak Dadang menjelaskan semua, dan orang ini tertarik untuk melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong. Jadi Pak Dadang menjelaskan semua kalau pada bulan tertentu nanti, bulan yang sudah dijanjikan, dijadwalkan oleh Nyi Blorong, dia akan membuka gerbang gaibnya di pantai yang ada di Banten. Kita ke sana bertemu dengan Nyi Blorong, dan saya cuma nganterin kamu aja. Ketika nanti kamu sudah bertemu dengan Nyi Ratu, kamu melakukan perjanjian lah untuk mendapatkan pesugihan uang gaib dari Nyi Blorong. Dan orang itu bertanya kepada Pak Dadang, "Memang apa yang akan saya dapat? Uang apa yang akan saya dapat, Pak?" Ya, "kalau kamu mau melihat harta kekayaan Nyi Ratu Agung, pemilik kekayaan yang abadi, kamu bisa melihat." Jadi Pak Dadang ini sudah dibekali oleh Nyi Blorong. Ya, boleh dikatakan ilmu sihir lah. Dia meminta piring kosong yang ada di warteg itu, dituang segelas air, dan Pak Dadang seperti ngusap gitu aja lah. Air yang ada di dalam piring itu tiba-tiba terlihat seperti TV. Orang yang mau ikut pesugihan ini bisa melihat seperti banyak tumpukan uang, banyak tumpukan emas. Nah, setelah kamu melihat ini, kamu pasti tertarik, pasti yakin untuk ikut melakukan pesugihan. Otomatis pertama, orang ini kagum dengan kemampuan yang dimiliki Pak Dadang, karena jelas itu cuman air putih di dalam sebuah piring kok bisa seperti menjadi TV. Melihat penampakan di situ ada uang, di situ ada emas di dalam sebuah ruangan, dan orang ini mau ikut Pak Dadang untuk pergi mengambil pesugihan uang gaib. Tapi tidak bisa dilakukan hari ini, tidak bisa dilakukan minggu ini, karena Nyi Ratu sudah menjadwalkan hari yang ditentukan. Jadi pada hari yang ditentukan ini nanti, Pak Dadang menyebutkan bulannya kapan, tanggalnya kapan, diberitahu kepada orang itu,
kamu temui saya di pantai ini, saya menunggu di sana. Jadi karena Pak Dadang ini sudah dapat target 1 orang yang akan dibawanya untuk menemui Nyi Ratu untuk mengambil pesugihan, dia langsung pulang ke rumah dengan senang hati karena baru 3 bulan dia pergi. Dia pulang ke rumah bertemu dengan anak istrinya dan tibalah pada malam yang dijanjikan. Orang ini benar-benar datang menemui Pak Dadang yang sudah seharian nunggu di pinggir pantai dengan rasa was-was. Takutnya apa? Orang ini nggak jadi datang, dia bilang. Nah, Pak Dadang duduk di sana. Orang itu datang dan pada malam hari Pak Dadang melakukan ritual. Kembali duduk di batu karang yang kecil itu dengan orang yang ingin melakukan pesugihan ini, dan gerbang gaib dari istana Nyi Blorong pun terbuka. Mereka berdua dapat melihat wujud dari Nyi Blorong. Mereka berdua masuk ke dalam istana dan seperti biasa, Nyi Blorong ini akan menjanjikan hal-hal yang mustahil, menjanjikan hal-hal yang akan menjerumuskan manusia. Karena itulah kerjaan dari Nyi Blorong, menyesatkan kita. Dijanjikan dengan uang, dijanjikan dengan harta. Jadi orang ini menjadi korban tipu muslihat Nyi Blorong yang berikutnya. Mereka melakukan perjanjian, namun beda dengan Pak Dadang. Apa yang diminta orang ini memang benar-benar dapat setelah melakukan ritual di sana. Pak Dadang pun pulang, melanjutkan perjalanannya untuk mencari target selanjutnya, dan orang yang dari Jakarta ini pun pulang. Namun walaupun pada hari itu mereka sudah berpisah, Pak Dadang ini tahu di mana rumah orang tersebut. Jadi setelah 1 tahun lagi Pak Dadang ini berjalan, dia mengatakan sampai ke daerah Kalimantan untuk mencari target kedua di tahun kedua. Namun di Kalimantan Pak Dadang ini banyak mendapat cobaan karena kita sama-sama tahu lah, Pak Dadang mengatakan ilmu gaib atau ilmu mistis yang ada di Kalimantan juga cukup tinggi. Sihir yang diberikan Nyi Blorong ini yaitu jadi mainan orang di sana. Orang-orang di sana juga bisa menerawang dari segelas air. Jadi apa yang ditunjukkan ke Pak Dadang? Nih, mau lihat nggak uang dari Nyi Blorong? Uang pesugihan uang gaib Nyi Blorong. Nih lihat. Dan orang-orang itu mengatakan ini mainan kami di sini. Bagaimana kami bisa yakin? Nah, jadi Pak Dadang ini sama sekali nggak dapat mangsal dari Kalimantan. Dari Kalimantan dia beranjak ke Pulau Bali, dan di Pulau Bali lah dia bertemu dengan seseorang yang mau ikut pesugihan di pantai di Banten, pesugihan uang gaib Nyi Blorong. Nah, jadi dari Pulau Bali Pak Dadang ini penasaran dengan hasil yang didapat orang yang ada di Jakarta itu yang melakukan pesugihan pertama yang dibawa oleh Pak Dadang ini. Dia ke Jakarta. Dia memang melihat ada perubahan dari kehidupan orang ini, dan dia bertanya, setelah kamu datang pergi dengan saya menemui Nyi Ratu, apa yang kamu dapat? Dan memang apa yang dijanjikan Nyi Blorong itu benar-benar nyata. Apa yang dia dapat sekarang, kehidupannya sekarang itu hasil dari pesugihan tersebut. Dan Pak Dadang ini bingung, loh kok aku dulu ketipu sama Nyi Blorong. Dalam hati dia mengatakan itu, tapi udahlah, apa yang aku lakukan sekarang, aku niatkan untuk menyelamatkan keluargaku dan orang ini. Karena dia merasa sudah berhasil, dia memberikan sejumlah uang lah untuk Pak Dadang, untuk diberikan kepada anak istrinya, karena orang ini tahu Pak Dadang ini sama sekali nggak mencari uang, sama sekali nggak ada penghasilan, dan dia harus berkeliling untuk menjalankan perintah Nyi Blorong. Jadi Pak Dadang pulang dengan sejumlah uang diberikan kepada istrinya pada malam yang sudah ditentukan di tahun kedua. Orang yang berasal dari Pulau Bali pun datang. Seperti biasa, ritual dilakukan, perjanjian pun dilakukan. Dan apa yang dilakukan Pak Dadang ini sudah berlangsung cukup lama sekali. Bahkan sampai anaknya besar, anak Pak Dadang ini besar, dia manggil Pak Dadang ini om atau paman. Dia nggak tahu kalau itu bapaknya. Karena dalam setahun Pak Dadang ini cuma bertemu dengan anaknya itu sebentar.
disitulah ya Pak Dadang juga merasa sedih karena anaknya sendiri nggak tahu bapaknya mana, nggak tahu bapaknya siapa. Ya, Pak Dadang cuma diam dan istri Pak Dadang pun nggak bisa ngomong banyak ya, karena istrinya tahu apa yang dilakukan suaminya ini memang kalau dipikir secara logika itu hal yang gila, tapi ya, Pak Dadang sudah merasa lelah. Dia ingin udahan karena ya, dari sekitar tahun 80-an ya, 80 akhir lah. Pak Dadang lupa juga tepatnya tahun berapa. Sampai sekitar tahun di 2000-an. Ya, sudah belasan tahun lah. Pak Dadang ini nggak selesai-selesai tugasnya. Bahkan kalau dalam 1 tahun, Pak Dadang ini tidak dapat mencari orang untuk melakukan pesugihan uang gaib. Tidak dapat menepati janjinya dengan Nyi Ratu selama 1 bulan full. Kalau nggak istri Pak Dadang yang sakit, anaknya yang sakit. 1 bulan full dan kondisinya ya cukup mengerikan. Jadi Pak Dadang mau berhenti, tapi dia nggak bisa. Dia melihat anaknya sudah tumbuh dewasa dan melihat istrinya yang sudah menahan batin ya, menahan penderitaan tapi nggak diceritain sama Pak Dadang. Bahkan anak Pak Dadang ini ya, jadi anak yang boleh dikatakan ya, dia bilang ya, anaknya nggak nurut karena nggak dapat didikan dari ayahnya. Anak Pak Dadang ini bandel, seorang wanita tapi keluyuran terus dia bilang. Jadi istri Pak Dadang pun sendirian di rumah walaupun ada anaknya sudah umur belasan tahun. Anak Pak Dadang ini sama sekali nggak peduli dengan kehidupan keluarganya. Disitulah Pak Dadang berpikir, ya udahlah, aku mau stop. Tapi setiap Pak Dadang mau stop, dia kembali didatangi oleh Nyi Ratu untuk mengancamnya. Dia mengatakan, kalau nggak anak kamu, istri kamu yang akan kujadikan tumbal untuk menebus kesalahan kamu. Jadi ya, Pak Dadang harus melanjutkan perjalanannya hingga pada suatu ketika Pak Dadang ini bertemu dengan seorang kiai. Kiai ini tahu kalau Pak Dadang tuh pura-pura gila. Ya, mondar-mandir di depan pesantren, ngobok-ngobok tong sampah dia bilang. Dan ini kejadiannya Pak Dadang bilang masih terjadi di daerah Demak, di depan sebuah pondok pesantren. Di situ ada tong sampah. Setiap pagi Pak Dadang tuh nunggu nasi yang ada di sana, nasi sisa yang ada di sana yang dibuang di tong sampah itu untuk makan. Jadi setiap pagi Pak Dadang ini menunggu nasi sisa yang dibuang dari dalam pondok pesantren itu. Nah, Pak Dadang lah ngobok di situ. Kalau ada nasi dikumpulin sama dia, dimakan. Dan salah satu kiai yang ada di sana melihat Pak Dadang ini sedang ngobok-ngobok, sedang makan sampah itulah. Tapi Pak Kiai ini tahu kalau Pak Dadang ini pura-pura gila. Pak Kiai manggil, sini, masuk sini. Kalau kamu mau makan, kamu masuk sini. Tapi kamu bersih-bersih dulu, kamu mandi dulu. Dan Pak Kiai pun memberikan kain sarung, memberikan baju kaos. Pak Dadang mandi dan bersih-bersih. Diajaklah makan satu meja dengan Pak Kiai. Namun Pak Dadang di sini berpikir kalau ini adalah rezeki, bantuan yang diberikan oleh Pak Kiai ini dimakan sama dia. Tapi dia nggak sadar apa yang dilakukan Pak Kiai ini sebenarnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Dadang ini apa. Sampai-sampai pura-pura jadi orang gila. Dengan mata batinnya Pak Kiai ini coba melihat Pak Dadang sedang makan, dia nggak peduli walaupun dia sadar kiai-kiai yang ada di sana memperhatikan dia makan, selesai makan, Pak Kiai pun bertanya, siapa nama kamu, asal usul kamu dari mana? Kenapa kamu bisa sampai ke Demak? Pak Dadang menceritakan semua. Kalau dia sedang mengemban tugas iblis, tugas dari Nyi Blorong. Kiai itu cuman ketawa. Sebenarnya kamu itu sudah jauh sekali diperdaya oleh iblis, ditipu oleh iblis. Kenapa kamu mau melakukan ini semua? Mendengarkan ancaman dari setan itu, melakukan sesuatu hal yang tidak pasti, tidak akan pasti terjadi. Pak Dadang mengatakan, pasti Pak Kiai. Ketika saya melanggar,
Anak istri saya sakit, kamu salah. Karena yang pasti itu hanya Allah. Kuasa Allah, kata Allah yang pasti. Tidak ada yang lain yang bisa dipastikan kecuali kehendaknya. Pak Dadang diem aja karena dia sudah salah ya. Dan Pak Dadang bertanya, mohon maaf, kalau memang kiai-kiai yang ada di sini bisa membantu saya tundukkan kepala. Saya mohon, saya meminta, tolong saya, karena sudah belasan tahun saya melakukan hal ini, hal bodoh ini. Saya sadar, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Pak Kiai itu cuma mengatakan, kalau kamu niat, benar-benar niat untuk bertobat, kamu tinggal di sini. Urusan anak istri kamu, Allah yang akan menjamin. Karena kehidupan manusia tidak ditentukan di tangan iblis. Jadi Pak Dadang senang, alhamdulillah. Dia mengatakan, selama belasan tahun dia muja Nyi Blorong, baru di Demak itulah, di pondok pesantren itulah dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi karena apa yang diminum oleh Pak Dadang di pesantren itu, apa yang dimakan Pak Dadang di pesantren itu adalah rezeki yang diberikan Allah. Lidahnya pun kembali fasih mengucapkan alhamdulillah. Allahu Akbar ya. Memang kuasa Allah memang gak bisa kita tahu ya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah itu kita gak tahu datangnya itu dari mana. Dan ya, Pak Dadang seminggu tinggal di Demak, di pondok pesantren itu. Dia mengatakan malu ya, kalau dibilang santri dia gak nyantri. Jadi dia mengatakan kepada Pak Kiai, Pak, saya kalau cuma tinggal di sini aja saya malu. Minta sapu, minta kain pel, biar saya nyapu, saya ngepel seluruh ruangan yang ada di pondok pesantren ini biar saya bersihkan. Dan Pak Kiai juga nggak bisa menolak, karena memang membersihkan tempat ibadah, membersihkan pondok pesantren yang notabene tempat anak-anak menuntut ilmu, itu adalah sebuah perbuatan yang mulia. Dan apalagi itu timbul dari hati Pak Dadang sendiri. Nah, jadi Pak Kiai memberikan perlengkapan bersih-bersih. Pak Dadang seminggu tinggal di sana, bersih-bersih, dan pada suatu malam dia bermimpi. Tapi mimpinya ini tidak didatangi oleh Nyi Blorong. Bahkan sosok gaib dari Nyi Blorong itu sama sekali tidak terlintas. Dia hanya bermimpi anaknya yang sudah gadis, yang selama ini kalau Pak Dadang ini dianggap om atau paman ya. Anak ini nggak tahu, dikasih tahu juga itu bapak kamu, dia nggak percaya. Masa bapak nggak pernah pulang, masa bapak nggak pernah ada di rumah. Jadi dia manggilnya paman. Nah, anak gadisnya itu di dalam mimpi Pak Dadang datang dengan wajah yang sangat sedih dan mengatakan, Pak, tolong aku, Pak, tolong ibu, Pak. Dan Pak Dadang mendengarkan anak gadisnya ini memanggil nama bapak, dia langsung terkejut dari tidurnya. Dia memiliki feeling kalau ada sesuatu hal yang terjadi dengan anak istrinya. Keesokan harinya, tanpa memberitahu apa-apa kepada kiai yang ada di sana, setelah sholat subuh, Pak Dadang pun menghilang, kabur dari pondok pesantren, pulang ke Banten, melihat kondisi anak istrinya, dan ternyata memang benar. Istri dari Pak Dadang, kejiwaannya kembali terganggu. Ya seperti orang gila lah, ngomong tuh ngeracau. Sama sekali orang-orang yang ada di kampung itu tidak dikenalinya. Melihat anak kecil, ngambil kayu, langsung dikejar. Dan orang-orang kampung juga sudah panik. Karena istri dari Pak Dadang ini cukup meresahkan. Jadi istri Pak Dadang ini dikurung di sebuah tempat, seperti kandang lah ya. Karena takut mengganggu anak-anak kecil yang ada di sana. Jadi setelah Pak Dadang pulang, warga menyebutkan kalau istri kamu nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti ini, dan anak kamu nggak tahu pergi kemana, nggak pulang-pulang. Dia tahu kalau emaknya mengalami gangguan jiwa, dia malu, dia kabur nggak tahu kemana, dan sampai hari ini anak gadis kamu tuh nggak pulang-pulang. Jadi Pak Dadang sadar kalau ini adalah kerjaan Nyi Ratu. Dia langsung cepat pergi ke pantai, ke tempat dia semedi, dan malam itu Pak Dadang mencoba untuk memanggil Nyi Blorong, dan alam di sana kembali terbuka. Dimensi di sana kembali terbagi menjadi 3. Pak Dadang melihat kalau alam jin itu ada di sana, dan alam arwah atau dunia hantu lah kita katakan itu ada di sana, dan alam ketiga yang dimasuki Pak Dadang itu adalah istana gaib, kerajaan dari Nyi Blorong. Nyi Blorong sudah menunggunya di atas singgasana.
Ketika Pak Dadang datang, Nyi Blorong mengatakan, kalau kamu datang ke sini meminta apa yang telah terjadi, minta kembali baik, istri kamu minta disembuhkan, kamu gak bisa. Sebelum kamu kembali membawa seseorang untuk datang ke sini, melakukan ritual pesugihan seperti apa yang sudah kita janjikan, istri kamu tidak akan sembuh. Dan sekali lagi, aku peringatkan kepada kamu, kalau kamu berniat untuk meninggalkan perjanjian ini, istri kamu benar-benar aku ambil. Dan di situ, di istana itu, Pak Dadang melihat di salah satu tiang yang ada di sana, ya, terlihat seperti istrinya sedang terikat. Dan Pak Dadang mengatakan kalau itu adalah ruh atau jiwa dari istri Pak Dadang yang sudah disandra oleh Nyi Blorong. Dia menghaturkan maaf, memohon maaf, dan kembali menyembah Ratu Blorong, siluman ular yang banyak sekali sudah menyesatkan. Setelah selesai malam itu, Pak Dadang pun kembali ke rumah. Istrinya tiba-tiba sadar, ya normal seperti biasa. Dan Pak Dadang kembali melanjutkan perjalanannya. Kurang lebih setelah kejadian itu, 2 tahun berlalu. Pak Dadang gak dapat tumbal, gak dapat orang yang bisa mengambil pesugihan, hingga ada suatu ketika, ya, di tahun 2013, Pak Dadang sampai ke Jambi. Dan di Jambi lah, dia mendapatkan seseorang yang mau ikut ke Banten untuk melakukan ritual pesugihan. Orang yang dari Jambi itu berangkat dengan Pak Dadang, dan orang di Jambi ini yang tinggal di Jambi di tahun 2013 itu sukses menjadi orang yang sangat kaya. Dan di tahun 2015, disitulah Pak Dadang bertemu dengan saya. Datang, nggak tahu dari mana, tiba-tiba mampir ke rumah. Saya sedang duduk di teras, minta buatkan kopi, dan menceritakan tentang pesugihan uang gaib Nyi Blorong. Namun saya spontan menolak. Saya mengatakan kalau Bapak gila. Saya nggak percaya dengan hal tersebut, dan dia mengetes saya. Dan kejadian itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Jadi sahabat-sahabat bisa tonton video sebelumnya. Kalau saya ceritakan kembali di sini, durasinya pasti sangat panjang sekali. Nah, jadi ya, setelah saya menolak, dan ada beberapa kejadian yang membuat Pak Dadang ini mental. Pada malam itu dia minta pulang cepat. Ya, karena leluhur kami, leluhur saya sangat menentang sekali jalan-jalan seperti itu. Pada malam itu Pak Dadang nggak tahu ketakutan kenapa dia pamit minta pulang. Namun keesokan harinya dia datang lagi, datang dengan seseorang yang menggunakan di tahun 2015 itu, menggunakan mobil Fortuner berwarna putih, mobil yang sangat mewah sekali. Turun dari mobil menggunakan pakaian yang mentereng. Ya, kalau saya lihat ya, jam tangan yang digunakannya itu ya harganya puluhan juta. Jadi masuklah ke rumah kontrakan saya yang sangat sederhana. Dia mengatakan kalau dia adalah orang yang ikut pesugihan yang dilakukan oleh Pak Dadang. Jadi kalau adik ya, dia mengatakan saya adik. Yo, kalau adik ragu dengan apa yang dikatakan Pak Dadang, yo, di tahun 2013 abang sudah melakukan ritual tersebut. Tapi ya, 2013, 14 dan sekarang di tahun 2015, usaha yang saya jalani baik-baik saja, anak istri saya baik-baik saja, keluarga saya baik-baik saja. Dan apa yang nanti akan terjadi dengan diri saya akan saya tanggung sendiri. Jadi nanti ketika kamu bertemu dengan Nyi Ratu Blorong, kamu minta jiwa kamu yang dikorbankan, jangan keluarga kamu. Jadi si abang ini, orang yang sukses melakukan ritual pesugihan dengan Nyi Blorong ini, ya seolah-olah dia mau meyakinkan saya kalau pesugihan uang gaib itu benar-benar ada dan tidak menumbalkan keluarga kita. Hanya nanti ketika kita mati, ya, kita akan mengabdi di kerajaan gaib Nyi Blorong, menjadi pelayan dari Nyi Blorong. Nah, yo, kejadian itu sebenarnya bagi saya adalah pelajaran hidup. Jadi entah kenapa pada hari itu saya nggak tahu, tiba-tiba ya dapat pemikiran sepintas. Saya dapat melihat apa yang dilakukan orang-orang itu setelah melakukan ritual pesugihan dengan Nyi Blorong. Mereka melayani
ya mohon maaf sebelumnya ya, bersetubuhlah wik-wik dengan siluman ular. Itu terpintas di pikiran saya seolah-olah kejadian itu ada di hadapan saya. Dan ya, ketika Pak Dadang mengatakan letak pesugihan atau letak pantai tempat gerbang gaib Nyi Blorong, pada hari itu di bayangan saya itu saya melihat jembatan untuk menuju masuk ke dalam gerbang gaib itu terbuat dari tubuh manusia. Banyak sekali kepala-kepala manusia kita pijak di sana untuk masuk ke dalam istana tersebut. Dan jembatan yang ada di sana itu terbuat dari manusia, itu adalah manusia-manusia yang nyembah Nyi Blorong. Mereka sangat tersiksa. Jadi mungkin Allah memiliki kehendak lain. Saya nggak sengaja nyeplos sama Pak Dadang, sama abang yang melakukan pesugihan itu. Saya cuma mengatakan, ya, kalau memang Pak Dadang ini bisa membuat orang kaya, kenapa Pak Dadang nggak kaya? Pak Dadang cerita, dia datang dari Banten ke Jambi itu nebeng, makan pun sebelum datang ke rumah saya, makan di tong sampah. Kenapa dia nggak minta dengan abang? Kenapa dia nggak nelpon abang, nggak minta jemput? Pak Dadang juru kunci. Kalau nggak ada Pak Dadang, abang nggak kaya. Pak Dadang nggak bisa kan nikmatin hasilnya. Nikmatin hasil pesugihan tuh nggak bisa kan. Dan termasuk abang juga nanti. Sekarang abang bisa dapat harta yang abang miliki, kekayaan, anak istri kamu senang. Tapi ingat, apakah bisa dipastikan ketika nanti kamu mati, anak istri kamu senang? Nggak ada yang bisa memastikan. Tapi kalau rezeki yang kita cari dari titik keringat, walaupun cuman sebutir beras yang kita makan dari hasil titik keringat itu, insya Allah saya bilang akan menjadi darah daging, akan menjadi amal jariah. Nah, nggak tahu kenapa dua orang yang ada di sana tuh cuma nunduk, seolah-olah ya mereka tuh sadar dan tahu apa yang mereka lakukan. Nggak lama kemudian si abang yang melakukan pesugihan ini pun pulang. Dia pamit untuk pulang, mengajak Pak Dadang, ayo Pak kita pulang, tapi Pak Dadang nggak mau. Dia bilang, yo kalau kamu mau pulang, pulang aja, saya masih mau di sini. Jadi pada saat itu saya cuman tinggal sama Pak Dadang ya, di rumah itu. Orang di rumah, bapak sama abang saya itu nggak di rumah, mereka lagi keluar. Kurang lebih sekitar jam 4 sore lah. Bapak saya pulang, ketemu lagi dengan Pak Dadang. Dia manggil saya ke dalam kamar, sini kata dia. Ngapain lagi tuh kata dia, bapak-bapak pesugihan, dia bilang datang ke sini. Jangan mau, kalau dia ngajak-ngajak, kalau dia mau cerita-cerita pesugihan, jangan diladenin. Suruh pulang kata bapak kan. Ya, enggak Pak, dia bilang kan, tadi memang dia datang. Dia nunjukin kalau ada orang yang sukses ikut pesugihan, saya bilang. Tapi saya nggak mau lah, saya bilang, saya takut, saya bilang. Nah, jadi bapak saya keluar. Duduklah kami bertiga. Dan bapak saya langsung seka aja lah, ngomong langsung belak-belakan aja. Bapak datang dari Banten, sayang Pak jauh-jauh. Kalau datang ke Jambi cuman untuk nyari hal yang enggak-enggak. Lebih baik kalau Bapak memang mau pulang ke Banten, saya kasih ongkos. Bapak saya bilang, dia karena kasihan ya kalau dia harus pulang jalan kaki. Dan si Bapak ini mengatakan, ya udahlah, saya akan pulang ke Banten dan mungkin ini adalah perjalanan terakhir saya. Di Jambi inilah perjalanan terakhir saya untuk mencari tumbal pesugihan, mencari orang-orang yang mau ikut pesugihan. Jadi saya tanya ke Pak ini ya, ke Pak Dadang, Bapak nggak khawatir nanti kalau anak istri Bapak bakal jadi tumbal? Saya bilang, istri Bapak bakal gila lagi, saya bilang, kumat lagi penyakitnya. Dan Pak Dadang cuman menjawab, saya sekarang berserah diri kepada Allah. Kalau saya pertahankan ini, saya berharap kalau anak gadis saya satu-satunya akan menjadi orang yang baik-baik, itu ya sudah nggak ada lagi di bayangan saya. Dan sampai hari ini pun anak gadis saya itu nggak tahu ada di mana, nggak tahu keberadaannya, nggak pernah pulang ke rumah. Dan istri saya juga sudah sakit-sakitan. Jadi di masa tua kami ini, kami ingin kembali ke jalannya, kembali boleh dikatakan bertobatlah. Dan ayah saya mengatakan, kalau memang keputusan Bapak benar, keputusan Bapak sudah bulat,
kuatkan hati, istiqomah, insya Allah ada jalannya. Dan saya menceritakan kepada ayah saya, sebenarnya Pak Dadang ini pernah ingin meninggalkan jalan pesugihan, tapi ketika dia sedang di pesantren, sudah dapat kehidupan lah di pesantren di Demak. Orang-orang yang ada di sana, ustadz yang ada di sana tuh menjamin kehidupannya, ya, makan, tempat tinggal, dan anak istrinya itu nggak bakal apa-apa, nggak bakal ada yang ganggu kalau kamu yakin atas kekuatan Allah. Tapi Pak Dadang ini ya, baru sekali didatangi anaknya, minta tolong, tiba-tiba langsung pulang. Ayah saya mengatakan, ya sebenarnya mimpi bapak itu adalah gangguan dari setan, kiriman dari Nyi Blorong. Sebenarnya ya, kekuatan Nyi Blorong, kekuatan gaibnya itu nggak bisa nembus. Dia nggak bisa hadir langsung masuk ke dalam pesantren yang ada di Demak. Itu dia nggak bisa, Pak. Jadi ya, dikirimkannya lah di dalam mimpi atau alam mimpi, sosok anak kamu meminta tolong agar kamu itu goyah, keyakinan kamu goyah. Jadi apa yang dimau oleh setan itu ya kamu lakukan. Seharusnya kalau kamu ya, mimpi hal seperti itu, kamu lawan. Kamu kembalikan kepada Allah. Kamu berserah diri, bukannya kamu takut. Kalau kamu takut ya dia senang. Ketawalah dia. Jadi ya, sedikit penjelasan dari ayah saya itu. Pak Dadang ini sadar, tahu dia kalau memang ancaman dari Nyi Blorong itu tidak akan benar-benar nyata kalau kita tidak terlalu percaya. Nah, jadi ayah saya mengatakan seperti ini. Kebetulan di depan saya ya ada 2 gelas. Ya. Gelas biasa, gelas teh, tapi tehnya sudah habis, ya, diisi air putih. Jadi begini Pak, ya, kalau menurut kaji kebatinan, ya, menurut ya, sufi, ya, ayah saya mengaji ke arah sufi. Apa yang Bapak lihat di hadapan Bapak? Gelas berisi air putih. Tapi kalau saya katakan itu adalah air kopi, Bapak yakin nggak? Ya nggak mungkin lah. Itu air putih. Terlihat jelas kalau itu air putih. Ya. Menurut apa yang Bapak lihat dari mata yang Bapak miliki, zohir Bapak melihat itu air putih. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah berkuasa kalau itu menjadi kopi, siapa yang dapat menegahnya? Siapa yang dapat menghentikannya? Nah, seperti itulah Pak. Apa yang Bapak alami? Bapak diancam oleh sosok Nyi Blorong. Nyi Blorong mengatakan, air itu adalah air putih. Tidak akan bisa berubah menjadi air kopi. Tapi kalau Allah berkehendak, sekejap mata, air putih bisa menjadi air kopi. Gampang caranya. Tinggal Bapak ke dapur, ambil kopi, sesendok, masukin, aduk-aduk. Jadi kopi apa jadi air putih? Jadi kopi. Nah itulah sebenarnya itu yang diajarkan oleh yang kuasa, keyakinan. Nah, mungkin ya, agak sedikit dalam ya, agak sedikit berat pembahasan tentang air kopi yang bisa berubah menjadi air putih yang bisa berubah menjadi air kopi. Itu sebenarnya bukan sihir. Jadi contohnya gini lah ya. Kalau kita diancam oleh sosok gaib seperti Nyi Blorong itu mengatakan air putih itu nggak akan bisa jadi air kopi, sebenarnya itu bisa dipatahkan dengan keyakinan kita kepada Allah. Allah akan memberikan jalannya, Allah akan memberikan petunjuk. Terlintas di pikiran kita, yo air putih, ya, tinggal dimasukin kopi, tinggal dimasukin gula, ya, bakal jadi kopi. Jadi nggak ada lah ya, jalannya untuk kita yakin dengan apa yang dikatakan setan, apa yang dikatakan Nyi Blorong itu nggak ada jalannya. Kalau Allah berkehendak, Allah memberikan kita akal untuk mengambil kopi, menjadikan air putih itu menjadi air kopi, yo. Jadi kopi, seperti itulah Pak. Sebenarnya Allah sudah memberikan jalan. Bapak ditaruh di pesantren yang ada di Demak. Kenapa Bapak takut dengan apa yang diancam oleh Nyi Blorong? Kalau memang dia kuat, kalau dia memang sakti, kenapa bukan dia langsung hadir di sana? Nah, disitulah ya, Pak Dadang ini kembali terbuka pikirannya. Dia mengatakan, loh, kok saya bodoh sekali. Baru terfikir di sini. Akhirnya, pada hari itu juga, Pak Dadang ya, boleh dikatakan meminjam uang lah ya. Saya pinjam uang untuk ongkos ke Banten. Jadi Pak Dadang meninggalkan nomor handphone. Jadi handphone yang ada di rumahnya, handphone istrinya lah ya. Karena dia pergi-pergi itu nggak bawa handphone. Ini nomor handphonenya. Ketika nanti saya sampai di Banten, ya, kalau nomor ini telepon,
tolong diangkat. Kalau Bapak juga mau menelpon, telepon ke nomor ini. Jadi saya minta tolong pinjam uang. Nah, Bapak saya kan memang sudah berniat untuk memberikan ongkos kepada Pak Dadang. Pada hari itu diberikanlah ongkos dan dia mengatakan hari itu juga dia langsung cari mobil, bus menuju ke Banten. Dan kurang lebih sekitar 2 minggu lah. Pak Dadang nelpon, benar dia nelpon. Dia mengatakan, sekarang kondisi istri saya sedang sakit. Bukan sakit gila lagi dia bilang, bahkan makin parah. Kalau dilepas, dia ngamuk. Jadi kondisinya sekarang tuh saya kurung di kamar. Tapi pada malam-malam tertentu, dia tuh sembuh. Ayah saya cuma mengatakan, karena posisi kita jauh Pak. Kalau dekat saja, insya Allah saya bisa bantu. Jadi dengan syariat, saya coba untuk membantu. Kalau memang nanti ada sesuatu yang aneh terjadi dengan istri Bapak, Bapak jangan khawatir. Itu bukan ancaman. Bapak teruslah bertaubat. Bapak minta bantuan kepada Allah. Kalau bisa, Bapak cari orang yang benar-benar ngerti untuk membimbing Bapak. Bertaubat di jalan Allah. Ajak istri Bapak, walaupun dia dalam keadaan gila. Bapak bilang kadang-kadang sembuh, kadang-kadang gila. Ajak dia dalam keadaan sadarnya, ajak dia untuk sembahyang. Ajak dia untuk sholat. Jadi setelah telepon itu, ayah saya kasihan juga. Berpikir bagaimana caranya untuk membantu Pak Dadang. Sebenarnya ayah saya itu berniat pergi ke Banten untuk datang ke sana, tapi baru niat dalam hati. Beberapa hari kemudian Pak Dadang menelpon. Kalau dia mengatakan kalau istrinya meninggal dunia, tapi istri Pak Dadang ini meninggal dunia dalam keadaan sadar, dalam keadaan mengucap 2 kalimat syahadat, bukan dalam keadaan kesurupan atau dalam keadaan gila. Ayah saya cuma mengatakan, Allah berkehendak lain. Allah kasihan dengan istri Bapak. Istri Bapak tersiksa oleh ilmu goib atau kekuatan goib dari Nyi Blorong. Jadi istri Bapak seorang wanita yang sangat mulia. Apapun yang Bapak lakukan, dia setia menanti. Apapun yang Bapak lakukan, tidak menafkahi anak istri, dia tetap setia menanti Bapak pulang. Insya Allah. Allah memberikan jalan terbaik dan alhamdulillah sekarang istri Bapak sudah berada di pelukan yang maha kuasa. Istri Pak Dadang meninggal dalam keadaan Allahu a'lam lah ya. Tapi ketika seseorang meninggal dengan 2 kalimat syahadat dan bagian lidahnya itu, ujung lidahnya itu menyentuh langit-langit, insya Allah itu adalah ciri dalam wafat seorang yang husnul khotimah. Apalagi keluar keringat sebesar butir-butir jagung di keningnya. Dan wajah dari almarhumah Pak Dadang mengatakan tersenyum. Insya Allah kita doakan sama-sama almarhumah istri dari Pak Dadang husnul khotimah. Jadi setelah kejadian ini, setelah Pak Dadang memberitahu kalau istrinya meninggal dunia, saya dan ayah saya mencoba kurang lebih sekitar 1 bulan lah ya. 1 bulan setelah dia ngabarin istrinya meninggal, kami mencoba menelpon ke nomor yang biasa teleponan dengan Pak Dadang namun tidak bisa terhubung. Dan sampai hari ini kabar dari Pak Dadang kami nggak tahu. Apakah beliau masih sehat? Apakah beliau dapat istiqomah, bertaubat, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah yang Maha Kuasa? Saya nggak tahu. Kita doakan saja Pak Dadang masih dalam keadaan sehat. Pak Dadang istiqomah di jalan Allah. Walaupun masa lalu dari Pak Dadang cukup kelam. Dia terjerumus. Dia takut dengan setan, bukan takut dengan Allah. Demikianlah sebuah kisah misteri yang mana kisah ini saya dapat langsung dari Pak Dadang yang menawari saya, yang mengajak saya untuk ikut pesugihan uang gaib dari Nyi Blorong, yang mana beliau sudah menjadi kuncen pesugihan itu sudah belasan tahun, bahkan hampir puluhan tahun lah. Nah, semoga kisah yang saya bagikan ini dapat menjadi pelajaran untuk sahabat-sahabat semua. Bahkan
kejadian saya bertemu dengan Pak Dadang ini semakin menguatkan hati saya untuk beristiqomah, untuk menjauhi hal-hal tersebut. Walaupun saya hobi, saya dekat dengan hal-hal mistis, tapi hal-hal mistis yang saya dekat ini, istilahnya yang saya tahu ini, bukan tentang hal-hal pesugihan, bukan tentang hal-hal yang negatif. Jadi banyak sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya, gimana? Minta pesugihan, minta tunjuk jalan pesugihan. Walaupun saya suka menceritakan kisah pesugihan, sama sekali di setiap kisah pesugihan yang saya ceritakan tidak ada ajakan untuk melakukan ritual pesugihan. Karena apapun itu janjinya, apapun itu jenisnya, nggak ada pesugihan putih, nggak ada pesugihan hitam. Apapun yang kita minta, selain meminta kepada Allah, itu sudah salah, titik. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dalam penyampaian kisah misteri yang saya ceritakan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Insya Allah di video selanjutnya saya akan membagikan kisah-kisah yang lebih menarik dari kisah yang saya bawakan kali ini. Tapi saya minta kita ambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup Pak Dadang. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.